Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, ta'ziman li majdih, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, salawatu alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa man sara ala nahjihi wa stanna bisunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesempatan sore hari ini kembali kita belajar bersama untuk melanjutkan pembahasan tentang fikih muamalah di tenaga medis. Dan mengingat sebagian besar tenaga medis adalah karyawan, baik di perusahaan swasta maupun di perusahaan milik negara. Banyak di antara mereka yang ketika berurusan dengan masalah zakat, mereka mengeluarkan zakat itu dengan menggunakan metode zakat penghasilan atau zakat pendapatan yang dikeluarkan tiap bulan sekali. Dan tentu saja sebagai seorang muslim, kita menghendaki agar setiap ibadah yang kita lakukan adalah ibadah yang bernilai sah secara syariat. Dan bagian dari salah satu ketentuan ibadah yang sah, ibadah itu harus berdasarkan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam kaidah yang sangat ma'ruf disampaikan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang beramal sementara amal itu tidak ada ketetapan dari kami, dalam arti tidak ada aturan dari kami, fawaradun, maka amal itu tertolak. Dan kita tidak ingin amal yang kita kerjakan sudah melelahkan, kemudian kita juga sudah mengeluarkan biaya, tenaga, dan seterusnya, namun ternyata tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai muslim yang beriman kepada akhirat, tentu kita menghendaki agar amal yang kita lakukan diterima oleh Allah, sehingga bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat ketika di akhirat. Baik, lalu bagaimana praktek zakat profesi yang ada di tengah masyarakat? Sebelumnya, saya akan bercerita terlebih dahulu tentang masalah latar belakang keberadaan zakat profesi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang keberadaan zakat profesi, ini salah satu di antara pendapat ulama kontemporer, dan yang paling ma'ruf dalam hal ini adalah Yusuf Qaradawi. Keberadaan tentang zakat profesi. Yang ma'ruf berpendapat seperti ini adalah Yusuf Al-Qaradawi. Sebagaimana yang disampaikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi dalam buku beliau Fikih Zakat, yang itu merupakan disertasi. Dan Dr. Yusuf Qaradawi ketika berbicara tentang masalah zakatur ratib, zakat pendapatan bulanan, beliau ketika berbicara tentang zakatur ratib, itu beliau kaitkan dengan mal mustafad. Mal mustafad. Apa itu mal mustafad? Mal mustafad adalah harta tambahan yang didapatkan oleh seseorang dan usianya belum mencapai nisab. Harta tambahan yang didapatkan oleh seseorang yang itu di luar dari harta pokok dan usianya belum mencapai nisab. Sebagai contoh ya, misalnya ada orang yang dia memiliki kambing sebanyak 40 ekor. Ya. Misalnya kambing sebanyak 40 ekor. Berarti kambing ini sudah mencapai nisab. Nisab kambing adalah 40 ekor. Setelah mencapai nisab sebanyak 40 ekor, maka ini ditunggu setahun. Ditunggu setahun. Sudah? Ketika proses menunggu setahun, namanya kambing yang jumlahnya sekian banyak, pasti nanti akan ada yang hamil, kemudian melahirkan. Sehingga dari 40 ekor itu,
Misalnya ya, ini di bulan Ramadan tahun 42 Hijriah. Kemudian selama 1 tahun Ramadan pula di tahun 43 Hijriah, Ramadan tahun depan, bisa kita pastikan yang awalnya dari angka 40 ekor, mungkin tambah ya. Anggaplah misalnya beranak ada sekitar 20, sehingga jadi 60 ekor. Ya, di rentang-rentang ini kambing itu bertambah. Bahkan tanggal 1 Ramadan tambah 1 anak lagi. Sehingga dari realita ini, dari kondisi ini, maka di situ ada 20 ekor, yang belum genap setahun. Yang belum genap setahun. Sudah? Baik. Nah, 20 ekor yang belum genap setahun, ini disebut mal mustafad. Inilah yang dimaksud, salah satu di antara contoh mal mustafad. Baik. Apakah ini dizakati di Ramadan tahun 43? Ataukah yang 20 ekor ini ditunggu sampai bulan berikutnya, sehingga yang 20 ekor ini genap selama setahun? Nah, di situ ulama memberikan rincian tentang mal mustafad. Apakah harus dizakati mengikuti perhitungan haul yang pertama, ataukah dia punya perhitungan haul sendiri? Dipahami insya Allah ya di sini ya. Apakah dia mengikuti perhitungan haul yang pertama, ataukah dia punya perhitungan haul sendiri? Jadi begini, dalam zakat, wah ini saya sudah kejauhan bicara mal mustafad, tapi belum ada pengantarnya. Jadi dalam zakat, itu kan ada nisab, ada haul. Nisab itu batas nilai. Haul itu batas waktu. Dan batas nilai ini menjadi batas awal. Sedangkan batas waktu ini menjadi deadline. Taib. Orang berkewajiban kena pajak apabila dia punya pendapatan 5 juta per bulan. Sudah? Nah, itu berarti batas nilai. Itu disebut nisab. Maka kalau saya punya pendapatan 5 juta, berarti saya termasuk wajib zakat. Wajib pajak. Deadline-nya kapan? Deadline-nya adalah misalnya bulan September tahun depan. Ya. Sehingga karena sekarang belum di bulan September, maka saya bisa memanfaatkan nilai itu, harta itu, ya, sampai September tahun depan. Begitu September tahun depan, saya berkewajiban untuk menyetorkan pajak. Maka seperti itu pula, kalau kita punya harta sebesar 1 nisab, maka kita berkewajiban untuk membayar zakat. Kapan deadline-nya? Deadline-nya adalah tahun depan, di bulan yang sama saat kita mendapatkan harta 1 nisab. Dipahami insya Allah ya? Deadline-nya adalah tahun depan, di bulan yang sama saat kita mendapatkan harta 1 nisab. Sehingga misalnya, sekarang harta 1 nisab zakat untuk saat ini, itu anggaplah di angka 70 juta. Saya memiliki tabungan saya genap 70 juta, itu misalnya di bulan Syawal tahun 42. Di bulan Syawal tahun 42. Maka ketika tabungan saya genap 1 juta di bulan Syawal tahun 42, tidak langsung saya keluarkan zakatnya. Syariat memberikan kelonggaran, deadline-nya adalah sampai Syawal tahun 43 Hijriah. Deadline-nya tahun depan. Nah, selama di rentang 1 tahun ini, saya boleh memanfaatkan 70 juta tadi.
Kalau ternyata di tahun depan harta saya turun dari 70 juta, saya tidak berkewajiban bayar zakat. Tapi kalau harta saya masih di 70 juta, bahkan lebih dari itu, maka saya berkewajiban untuk bayar zakat. Sudah? Sehingga haul itu deadline. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau misalnya saya buat kurva begini ya. Ini adalah waktu T. Kemudian ini garis nisab. Di angka 70 juta. Kemudian ini kurva tabungan saya. Nah, pas di titik ini berada di bulan Syawal tahun 42. Sudah? Tabungan seorang manusia ya, itu kan tentu fluktuatif. Dia mengalami naik turun. Nah, di sini fluktuatif. Kadang turun, kadang naik, kadang turun, kadang naik. Sudah? Nah, ternyata naik terus setelah itu. Baik. Saya memiliki harta 1 nisab di bulan Syawal tahun 42. Berarti proyeksi zakatnya adalah di bulan Syawal tahun 43. Bulan Syawal tahun 43. Berarti di sini. Nah, di sini berapa saldo saya? Oh, ternyata ketemu 80 juta. Baik. Di angka 80 juta itu berarti di situ ada duit senilai 10 juta yang dia, ini kepanjangannya. Ada duit senilai 10 juta yang usianya belum genap 1 tahun. Sehingga di sini plus 10 juta, ini usia belum genap setahun. Nah, yang belum genap setahun ini disebut apa? Penambahan ini disebut dengan mal mustafad. Nah, selanjutnya, kembali ke tadi, mal mustafad. Apakah mal mustafad itu dizakati? Mal mustafad yang 10 Recording juta ini. stopped. Recording in progress. Nah, yang 10 juta ini apakah dikeluarkan zakatnya di titik X ini? Ataukah dia dikeluarkan zakatnya nanti? Ya, karena usianya belum genap 1 tahun. Nah, itu dibahas di mal mustafad. Apakah haulnya mengikuti pokoknya atau punya perhitungan sendiri, punya perhitungan haul sendiri. Nah, ini yang kemudian perlu kita detailkan. Kesimpulannya, wallahu alam, mal mustafad itu ada 3. 1 adalah mal mustafad yang merupakan turunan dari pokok. Mal mustafad yang merupakan turunan pokok. Contoh, misalnya anak hewan, anak kambing tadi ya. Anak hewan yang wajib dizakati. Anak kambing, anak sapi, anak onta. Atau keuntungan objek dagangan. Keuntungan objek dagangan. Misalnya modal saya adalah 100 juta. Lalu dalam rentang 1 tahun ternyata untung sehingga menghasilkan jadi 150 juta. Maka 50 itu adalah turunan dari 100 juta. Karena dia keuntungan dari proses saya berdagang. Nah, untuk jenis yang pertama ini dia dizakati dengan perhitungan haul, pokoknya.
dizakati dengan perhitungan haul pokoknya. Ya. Baik. Yang kedua, mal mustafad yang bentuknya berbeda dari harta pokoknya. Berbeda dari harta pokok. Maka untuk ini dia zakatnya dihitung sendiri, sehingga dipisahkan dari harta pokok. Contoh ya, orang punya uang, si A punya uang sebesar 100 juta. Dalam perjalanan 1 tahun, si A memiliki kambing, dikasih kambing ya. Dia dikasih kambing 40 ekor. Nah, di sini uang dengan kambing ini dua entitas yang berbeda, dua bentuk objek zakat yang berbeda. Karena itu, kambing punya haul sendiri, uang punya haul sendiri. Pak, yang lebih real, ini kan jarang ya kasus kayak gini. Baik, yang lebih real misalnya, uang dengan ada orang punya uang 100 juta, lalu di perjalanan waktu menunggu itu, dia dikasih perak misalnya. Punya warisan perak senilai 600 gram. Ini sudah di atas nisab. Maka ini nanti dihitung sendiri dan ini dihitung sendiri. Karena uang dengan perak itu dianggap berbeda. Uang itu lebih kepada emas. Kalau emas digabung. Kalau perak dibedakan. Baik. Karena dia berbeda antara harta pokok dengan harta tambahan, maka harta tambahan tadi dihitung sendiri. Harta tambahan tadi dihitung sendiri. Sehingga tidak digabungkan dengan harta pokok. Yang ketiga, harta sejenis, mal mustafadnya bentuknya harta yang sejenis, tapi ya, hartanya sejenis, tapi beda sumber. Harta sejenis tapi beda sumber. Contoh ya, harta dagang dengan warisan. Ini beda sumber. Saya berdagang dan total objek dagangan saya senilai 100 juta. Sudah? Dalam perjalanan berdagang, harta itu bertambah, berkurang, bertambah, dan seterusnya, terjadi fluktuatif. Lalu, 2 bulan sebelum saya bayar zakat, saya dapat warisan senilai 50 juta misalnya. Senilai 50 juta. Baik, ini kurang gede ya, di atas nisab. Misalnya warisan itu yang saya dapatkan senilai 80 juta. Baik, ini usianya baru 2 bulan saya dapatkan. Nah, disinilah ulama beda pendapat. Apakah ini perhitungannya digabungkan dengan harta dagangan saya, ataukah dipisahkan? Paham ya? Di sini usia 2 bulan, baru saya dapatkan di usia 2 bulan. Nah, kalau di usia 2 bulan, apakah yang warisan ini harus nunggu 10 bulan lagi? Ataukah langsung gabung dengan harta dagangan yang saya keluarkan sekarang zakatnya? Ulama beda pendapat. Di antara pendapat ada yang mengatakan digabungkan. Tapi pendapat jumhur dibedakan. Sudah? Sehingga kalau jumhur nanti zakatnya tahun depan. Kalau menurut pendapat jumhur, dia dibedakan.
tidak diikutkan dengan dagangan. Ini kalau pendapat jumhur. Baik. Kemudian ada sebagian yang mengatakan digabungkan. Nah, pendapat yang mengatakan digabungkan, itulah yang diambil oleh Yusuf Qaradawi untuk mengatakan berarti harta yang masuk itu begitu dia masuk, maka dianggap sebagai mal mustafad yang wajib dizakati. Tayyib. Karena itu, menurut Dr. Yusuf Qaradawi, kembali ke tadi ya, zakat profesi, bahwa zakat profesi itu hanya boleh diterapkan, ya, di sini saya tulis, Dr. Yusuf Qaradawi, zakat profesi hanya boleh diterapkan jika zakat profesi jika pemilik profesi itu atau muzaki itu yang wajib zakat itu memiliki harta, sudah memiliki tabungan sebesar 1 nisab. Kalau kurang dari 1 nisab, tidak wajib dizakati dan tidak boleh bayar zakat. Saya ulang ya. Seorang karyawan dia boleh mengeluarkan zakat profesi jika dia sudah punya tabungan 1 nisab. Sehingga karyawan ada yang sudah punya tabungan lebih dari nisab atau sudah mencapai nisab. Maka di sini boleh dikeluarkan zakat profesi. Boleh mengeluarkan zakat profesi. Sementara ada karyawan yang tabungannya kurang dari nisab. Maka di sini dilarang untuk zakat profesi. Baik. Ini rincian yang saya dapatkan dari Yusuf Qaradawi, dari keterangan Yusuf Qaradawi. Nah, kalau kita pakai pendapat jumhur, makanya ini dianggap sebagai pendapat yang berbeda dengan pendapat jumhur. Kalau kita pakai pendapat jumhur, seperti ini tidak berlaku. Karena kalau pakai pendapat jumhur, ini ditunggu dulu setahun, baru kemudian dikeluarkan zakatnya. Nah, sekarang kalau praktiknya di lapangan sudah terjadi seperti itu, bagaimana? Misalnya, posisi Anda adalah seorang karyawan dan kebijakan perusahaan memotong gaji dari karyawan 2,5% tiap bulan. Kemudian dizakati. Tayyib. Memotong 2,5% dijadikan sebagai zakat. Nah, sekarang kita akan bahas kasus seperti ini. Ini tadi pengantar takyif fikih, pendekatan fikih. Kenapa sih kok muncul zakat profesi? Latar belakangnya kayak gimana? Nah, tadi ada latar belakangnya adalah tentang mal mustafad. Sehingga kalau orang paham tentang masalah apa itu mal mustafad, kemudian bagaimana cara mengeluarkan zakat mal mustafad, akan lebih mudah untuk memahami kasus zakat profesi. Ya, meskipun kalau saya perhatikan, Yusuf Qaradawi membuat kesimpulan tentang pendapat yang mewajibkan mengeluarkan zakat mal mustafad dengan zakat profesi, itu juga cukup jauh ya kesimpulan itu. Artinya nggak begitu matching. Kalau saya baca di fikih zakat, nggak begitu matching. Ini apa kaitannya? Kalau mal mustafad, andaikan kita berpendapat mal mustafad tetap wajib dizakati, itu tidak mengharuskan per bulan. Karena mal mustafad itu zakatnya intinya dia mengikuti haul harta pokok, sehingga tidak harus tiap bulan. Nah, kalau Yusuf Qaradawi tiap bulan, kenapa harus dilakukan tiap bulan? Dalam rangka percepatan. Dalam rangka percepatan, biar nggak nunggu, langsung aja keluarkan sekarang. Tayyib. Sekarang kita akan lihat lebih dekat ya. Terus bagaimana kalau misalnya kita sekarang bicara pada kasus ada karyawan
yang dia kerja di sebuah perusahaan atau di lembaga pemerintah, kemudian ada kebijakan pokoknya potong 2,5% sebagai zakat. Dan tentu saja kita tidak bisa menghindari karena posisi kita karyawan. Bahkan kalaupun meminta tolong jangan dipotong, nggak dikabulin. Ya, kamu kan karyawan, pokoknya harus manut saja dengan aturan yang ada. Baik. Atau sebelumnya, dari penjelasan saya ini bisa dipahami enggak? Mungkin dari jamaah ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Baik. Fokus di penjelasan tadi ya. Ada yang raise hand, silahkan. Ingin memastikan saja Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang zakat al-Mustafa tadi, ingin memastikan saja di tahun 1442 misalnya dia senilai 80 juta. Kemudian di tahun 1443 80 juta, tapi ada 2 bulan sebelumnya penambahan 20 juta misalnya. Jadi saya ingin pastikan bahwa itu 80 juta ditambah 20 juta zakatnya atau cukup 80 juta saja Ustadz? Yang dizakati, kalau Anda menggunakan pendapat sebagian ulama yang mengatakan mal mustafad dizakati, maka zakatnya 100. 80 yang awal dan 20 yang baru digabungin jadi 1. Sehingga yang dizakati 2,5% kali 100 juta tadi. 100 juta ya. Itu lebih selamat Ustadz ya? Insya Allah itu yang lebih selamat kalau kita mengambil pendapat mal mustafad dizakati. Kalau kita pakai pendapat jumhur, maka yang dizakati yang sudah 1 tahun, 80 juta, 2,5% kali 80 juta, yang 20 zakatnya nanti. Karena dia belum genap setahun. Iya, Ustaz. Tapi itu pendapat yang lain tadi, yang pendapat berbeda dengan pendapat yang pertama tadi ya. Gimana, Pak? Ya, artinya ada 2 pendapat yang tadi tentang Mustafa tadi ya, Ustaz. Iya, betul. Yang lebih selamat. Kalau Anda mau pilih yang ya sudahlah, daripada saya tahan, saya keluarkan zakatnya, insya Allah sah. Karena boleh mengeluarkan zakat lebih cepat. Baik. Cukup? Ada yang lain? Fokus di penjelasan saya tadi. Silakan Dr. Ari. Ya, terima kasih Ustadz. Mau mempertanyakan tadi yang poin nomor 2 yang beda jenis. Tadi kan dikatakan contohnya kita punya uang 100 juta dan mendapat warisan perak 600 gram. Tapi bagaimana apabila kejadiannya adalah sebelum jatuh haul, kita punya uang misalnya 150 juta, kemudian setengahnya tuh kita 100 juta, terus setengahnya kita belikan emas-emasan atau perak gitu. Jadi ketika jatuh haul yang 1443 Hijriah itu uang kita tinggal 50 juta plus emas 600 gram misalnya, seperti itu. Kan emasnya ya? Ada iya. Bukan perak. Ya misalnya perak 500 gram misalnya, seperti itu. Intinya adalah yang beda jenis bukan warisan, tapi hasil dari tabungan kita. Nah itu sistemnya bagaimana ya Ustadz? Apakah sama seperti tetap jatuh bahwa yang perak bukan warisan, yang kita beli sendiri itu juga dizakatkan juga atau tidak? Baik. Gitu. Baik. Terima kasih. Saya buat pendekatan yang mungkin lebih kelihatan kontras ya. Misalnya di kurva ini waktu tadi. Ini angka nisab senilai 70 juta. Harta Anda di angka ini misalnya. Di sini ada 100 juta. Sudah? Berarti di titik ini adalah titik awal haul. Anggaplah misalnya di bulan Ramadan tahun 42. Maka nanti proyeksi zakatnya adalah di bulan Ramadan tahun 43. Begini ya. Harta ini Anda bertambah terus. Kemudian di pertengahan haul, di pertengahan tahun Anda mendapatkan tawaran. Saya punya ternak kambing. Bagus. Sebentar lagi kan Idul Adha. Kulaan kambingnya
itu di bulan Rajab. Ya, bulan Rajab kan 2 bulan sebelum Ramadan ya, di bulan Rajab. Anda langsung kulaan kambing dari nilai ini anggaplah misalnya jadi 120 juta. Dari nilai 120 juta, Anda belikan kambing 60 juta. Ya, maka di sini langsung turun jadi 60 juta. 60 juta di angka 60. Sudah? Begitu masuk Ramadan tahun 43 di sini ya. Masuk Ramadan tahun 43, harta Anda adalah 65 juta plus 40 kambing. Nah, ini wajib zakat enggak? Jawabannya tidak. Kenapa? Ini mal mustafad berupa kambing ini, karena dia beda jenis dengan uang, sehingga tidak dihitung bareng. Meskipun kambing ini dibeli dari uang Anda sebelumnya, dari tabungan Anda. Dan Anda beli kambing ini bukan karena ingin lari dari kewajiban zakat, tapi karena tertarik investasi. Sehingga nanti kambing ini akan dijual pada saat Idul Adha. Berarti Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 3 bulan lagi akan terjual. Maka begitu terjadi demikian, turunlah nisab Anda jadi di bawah nisab, harta Anda di bawah nisab, dan begitu masuk Ramadan, Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat karena nominal uang Anda kurang dari 1 nisab. Dipahami insya Allah ya? Nah, kalau kambing ini diganti emas, kambingnya diganti emas. Yang 60 juta dipakai beli emas. Nah, emas sama uang sama. Emas dengan uang itu dianggap sama. Yang beda itu perak. Karena uang dikiaskan dengan emas, dan emas dengan perak itu dipisahkan, kata Nawawi. Bahkan kata beliau sepakat di kalangan ulama Syafi'iyah, emas dengan perak perhitungannya dibedakan. Sehingga kalau Anda pakai beli emas, tetap digabung. Tapi kalau Anda pakai beli perak, dipisah. Wallahu a'lam. Baik, cukup? Ini ada satu lagi Ustaz yang resen Ustaz. Baik, cukup kayaknya. Insya Allah sudah bisa dipahami ya. Fokus di penjelasan tadi. Kalau penjelasan tadi Bapak Ibu sudah memahami dengan baik, insya Allah kita bisa lanjutkan. Baik, silakan yang resen. Silakan Dokter Budi. Mau tanya kapan kita mulai start untuk haulnya, apakah begitu kita mencapai nisab atau gimana? Jadi kalau misalnya sampai bulan Mei, kita hitung start dari bulan Mei. Kapan kita mencapai haul? Jadi maksud Anda adalah kapan kita mulai kena kewajiban zakat? Nggak menghitung start. Jadi misalnya kita bulan Mei ada 70 juta. Jadi nanti bulan Mei berikutnya baru kita hitung. Baik. Gitu. Jadi start awalnya itu. Baik. Start awalnya adalah sejak Bapak memiliki harta sebesar 1 nisab. Nah, kalau 1 nisabnya 70 juta tadi, dan Bapak punya duit 1 nisab itu di bulan Mei, maka startnya dari bulan Mei. Bulan Mei tahun depan wajib zakat. Cuman perhitungan zakat itu tidak menggunakan kalender Masehi. Sehingga ganti Mei ini dengan bulan Hijriyah yang bertepatan dengan Mei. Ramadannya atau Syawalnya atau yang lainnya. Oke. Baik. Ya, makasih Pak. Barakallahu fiik. Selanjutnya. Silakan Yuliza. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustadz, Afwan izin bertanya. Mungkin ini bukan zakat profesi ya Ustadz, maaf. Tapi uang dari penjualan warisan, pembagian warisan Ustadz. Jadi rumah warisan orang tua itu dijual ke adik gitu kan. Dan setelah
uang tersebut dibagikan kepada kita, tapi yang jatah ibu saya itu ada 100 juta masih belum dibayarkan, tapi uangnya ada, dipegang sama adik saya, katanya alasannya untuk jaga-jaga dia gitu. Nah, ingin saya tanyakan, yang wajib mengeluarkan zakatnya itu adik atau ibu saya, Ustadz? Mohon pencerahannya. Uang Syukran, jazakallahu khair. yang memanfaatkan siapa, adik atau ibu? Uangnya tidak dimanfaatkan, tapi artinya ini masih dipegang sama adik. Baik, kalau ditahan, baik. Jika uang itu ditahan, berarti siapa yang memanfaatkan, siapa yang harus mengeluarkan zakat? Jawabannya adalah sebenarnya kalau itu terjadi akad utang piutang, yang memanfaatkan yang membayar zakat yang memanfaatkan. Apakah ibu ataukah adik? Tapi kalau posisi adik hanya menahan uang itu agar untuk jaga-jaga, berarti statusnya sebagaimana uang titipan. Maka di posisi ini yang bayar zakat adalah ibu, karena itu uang ibu. Seperti itu, Ustaz. Baik. Ya, syukran, jazakallahu khair. Yang terakhir Abu Mu'ad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair. Saya mau nanya terkait sebetulnya zakat penghasilan itu memang sudah dicontohkan di zaman Rasul. Ada hadis yang sahih yang menjelaskan itu. Baik. Terus yang belum kedua, kita bahas itu, Pak. Ya, sebentar lagi mau kita bahas. Yang kedua ini, terkait yang ada di sekarang itu PNS gitu ya, ada yang ditawarkan apakah mau membayar zakat profesi atau tidak gitu, jadi opsional. Ada yang membayar itu dia taruhlah misalnya setiap bulan dapat 10 juta dan tidak ditabung gitu, jadi dia hanya habis mungkin setiap bulan itu, tapi dia tetap juga bayar zakat itu apa itu benar menurut syariat atau memang hanya perbuatan sia-sia? Baik. Jazakallahu khair. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jawaban untuk pertanyaan Abu Mu'ad adalah penjelasan berikut. Jadi kita akan beralih ke penjelasan untuk kasus real yang ada di lapangan. Bagaimana kalau posisi kita adalah sebagai karyawan, kemudian dana kita dipotong 2,5%, gaji kita dipotong 2,5%, apakah itu sah sebagai zakat ataukah tidak? Baik. Terlepas dari muqaddimah tadi kita sedang membicarakan dari mana asal-usul zakat profesi itu ada di tengah masyarakat. Dan tadi sudah kita sampaikan, ulama yang masyhur dengan pendapat itu adalah Yusuf Qaradawi, dan bagaimana latar belakang Yusuf Qaradawi membuat kesimpulan itu. Jadi berbicara tentang mal mustafad. Ingin kita sampaikan begini ya, praktek zakat profesi di masyarakat kita itu berbeda dengan imamnya. Kalau mereka komitmen dengan pendapatnya Dr. Yusuf Qaradawi, seharusnya tidak dibuat sama rata. Pokoknya semua karyawan potong 2,5%. Jelas itu keliru. Karena menurut Yusuf Qaradawi sendiri, zakat profesi yang dikeluarkan untuk karyawan, dokter, maupun yang pemilik profesi yang lain, syaratnya pelakunya harus sudah punya harta 1 nisab. Syaratnya. Kalau belum, maka tidak sah sebagai zakat. Tapi sah sebagai sedekah, insya Allah tetap dapat pahala sebagai sedekah. Dan beberapa jamaah yang pernah mengikuti kajian dengan saya, kemudian dia tanya tentang zakat profesi dan berusaha membela zakat profesi, itu tidak memperhatikan syarat ini. Pokoknya yang penting setiap kali ada uang masuk, potong 2,5%. Sudah, kita nggak perlu ngitung apakah kita punya tabatikan. Bahwa zakat sebelum nisab, zakat sebelum memiliki harta 1 nisab, ini batal. Statusnya sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu sholat. Statusnya sebagaimana orang yang sholat sebelum masuk waktu sholat. Di sini saya sebutkan keterangan yang disampaikan oleh para ulama.
tidak boleh bayar zakat sebelum nisab. Buku ini belum terbit ya, tapi ini sudah saya tampilkan di sini. Ini buku judulnya Fikih ASN dan Karyawan. Bukunya belum terbit. Ada ijma' yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah. Beliau mengatakan wala yajuzu ta'jilu zakati qabla milkin nisab bighairi khilafin alimnahu. Tidak boleh mendahulukan zakat sebelum memiliki harta satu nisab tanpa ada perbedaan pendapat ulama yang kami ketahui. Sudah? Walau malaka ba'da nisabin fa'ajjala zakatahu au zakata nisabin lam yajuz. Kalau dia baru memiliki sebagian nisab sehingga belum genap satu nisab. Dia baru punya 60 juta, belum genap 70 juta. Lalu dia membayar zakat, terburu-buru bayar zakat. Dia menyegerakan zakat. Maka lam yajuz, hukumnya tidak boleh. Karena dia mendahulukan hukum sebelum ada sebab. Baik. Sehingga di sini kita mau buat kesimpulan, zakat sebelum memiliki nisab statusnya batal. Dengan sepakat ulama sebagaimana keterangan Ibnu Qudamah. Sudah? Yang kedua, dibolehkan menyegerakan zakat. Dibolehkan menyegerakan zakat sebelum haul. Ini pendapat jumhur. Baik. Dan pendapat jumhur ini lebih kuat berdasarkan dalil bahwa Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu pernah diambil zakatnya oleh Nabi SAW sebelum haul. Dan juga ada beberapa riwayat yang lain di mana sahabat mengambil zakat dari para muzaki sebelum haul. Sebelum haul berarti belum genap rentang 1 tahun ini tadi. Misalnya dia punya harta sebesar 1 nisab di Ramadan 42, di rentang ini dia bayar zakat. Jumhur ulama membolehkan, dan ini pendapat yang lebih kuat. Baik. Kita buka beberapa keterangan jumhur dalam masalah ini. Ini tentang mal mustafad. Diperbolehkan untuk bayar zakat sebelum haul. Pendapat yang pertama melarang, dan ini pendapat Malikiyah Zahiriyah. Ya. Pendapat yang kedua adalah pendapat jumhur ulama, dan ini yang membolehkan dengan dalil Nabi SAW pernah mengambil zakatnya Abbas bin Abdul Muttalib, paman beliau. Ali bin Abi Thalib mengatakan annal Abbas sa'ala Rasulullah SAW an ta'jili sadaqatihi qabla an tahilla farakhasa lahu fi dzalik. Abbas pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang hukum menyegerakan zakat sebelum haul, lalu beliau memberikan keringanan akan hal itu. Ya. Dan juga dari Umar, inna qad akhadna zakatal Abbasi amal awwali lil am. Saya telah menarik zakatnya Abbas tahun kemarin untuk tahun ini. Ya. Dan seterusnya, sehingga dari sini diperbolehkan untuk mengambil zakat atau membayar zakat meskipun belum genap haul, tapi dengan syarat sudah punya tabungan 1 nisab. Tabungan 1 nisab tadi nggak boleh dikurangi, sedangkan haulnya boleh dipercepat. Tayyib. Nah, di sini ada kesimpulan ya. Membayar zakat sebelum nisab sama dengan melakukan amal sebelum ada sebab, dan itu tidak sah sebagai amal. Membayar zakat sebelum haul berarti melunasi utang sebelum deadline, dan itu diperbolehkan. Membayar zakat melebihi haul termasuk kezaliman. Kalau melebihi haul tidak boleh, berarti dia menunda hak orang lain, yaitu menunda hak fakir miskin. Sudah?
Yang ketiga, nah, yang dizakati adalah tabungan, bukan pendapatan. Yang dizakati adalah tabungan, bukan pendapatan. Sehingga ketika orang mengeluarkan zakat, maka yang dihitung zakatnya adalah tabungan, bukan pendapatan. Ya, Bapak Ibu bisa bedakan ya antara tabungan dengan pendapatan. Insya Allah bisa bedakan. Tabungan adalah apa yang mengendap, sedangkan pendapatan apa yang kita dapatkan. Yang dizakati untuk harta adalah tabungan dan bukan pendapatan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan di sini saya sebutkan bahwa yang dizakati adalah tabungan, bukan pendapatan. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW bersabda, "La zakata fi malin hatta yahula alaihil haul." Tidak ada zakat harta sampai berlalu selama 1 tahun. Ibnu Munzir mengatakan, "Ajma'u ala anna zakata tajibu fil mal ba'da dukhulil haul. Faman adda dzalika ba'da wujubihi alaih anna dzalika yujzi'u anhu." Mereka sepakat bahwa zakat itu wajib untuk harta setelah masuk haul. Siapa yang menunaikan zakat setelah datang sebab wajibnya, maka zakatnya sah. Yang ini menunjukkan adanya syarat haul, menunjukkan bahwa sebelum harta itu dizakati, dia diendapkan terlebih dahulu. Jadi mengendap dulu. Berarti kalau berbicara mengendap, maka yang dizakati adalah apa? Tabungan dan bukan apa? Pendapatan. Baik. Selanjutnya, bolehkah zakat itu dibayarkan bulanan? Kita bicara bayar zakat bulanan. Sebagian ulama menyebutkan dibolehkan mengeluarkan zakat dengan cara dicicil bulanan. Dicatat ini ya. Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Yang di zoom kelihatan. Jadi dibolehkan mengeluarkan zakat dengan cara dicicil bulanan. Selama masih di rentang haulnya. Namun, jika haulnya sudah tiba, wajib dikeluarkan total nilai zakatnya dan tidak boleh dicicil. Ketentuan ini berlaku jika muzaki telah memiliki tabungan yang besarnya sudah mencapai nisab. Nah, kesimpulan ini saya dapatkan dari keterangan Ibnu Qudamah. Ibnu Qudamah mengatakan, Qala Ahmad, Imam Ahmad berkata, beliau mengutip keterangan Imam Ahmad, La yujazzi'u ala aqaribihi minaz zakah fi kulli syahrin, yakni la yuakhiru ikhrajaha. Tidak boleh mencicil zakat untuk diberikan kepada kerabat tiap bulan. Lalu kata beliau, maksud Imam Ahmad adalah tidak boleh ditunda mengeluarkannya. Hatta yadfa'uha ilaihim mutafarriqatan fi kulli syahrin syai'a. Kemudian diserahkan kepada fakir miskin tadi secara dicicil tiap bulan. Fa'amma in ajjalaha fadafa'aha ilaihim au ila ghairihim mutafarriqatan au majmu'atan jaza li'annahu lam yuakhirha an waqtiha. Baik. Adapun jika pembayaran zakat disegerakan lalu diserahkan ke mustahik kerabat maupun selain kerabat secara terpisah atau langsung jadi satu, hukumnya boleh.
karena dia tidak menunda waktu pembayarannya. Jadi maksud beliau di sini ya, bayar zakat bulanan. Di sini jika sudah deadline, jawabannya ini kata Imam Ahmad dilarang. Ya. Misalnya, ya. Yang dimaksud sudah deadline gimana Pak? Misalnya ini ya, si A punya harta sebesar 100 juta ini, 100 juta ini. Lalu dia harus bayar zakat di bulan Ramadan tahun depan, di sini ya, Ramadan tahun depan. Nah, harta si A sekian, jadi 150 juta. 2,5% dari 150 juta, berapa? Maka zakatnya berapa? 2,5% dari 150 juta. 2,5 tambah 1/4, 3,75 juta. Nah, nilai ini dibayarkan oleh si A setelah Ramadan. Syawal kasih 1 juta. Dzulqa'dah kasih 1 juta. Dzulhijjah kasih 1 juta lagi. Diberikan kepada mustahik yang merupakan keluarganya secara bertahap. Sejuta tiap bulan. Sudah? Sampai akhir bulan 750.000. Dah, zakatnya sudah saya bayarkan semuanya. Tapi dengan cara dicicil. Kata Imam Ahmad, tidak boleh. Karena jadinya apa? Dia menunda pembayaran zakat. Seharusnya dia serahkan semuanya di titik ini. Kemudian keterangan Ibnu Qudamah, tapi kalau dia cicil di sini, kalau dia cicil di rentang waktu sebelumnya, di sini dia cicil. Ya, sehingga di sini dicicil 1 juta, nanti bulan depan 1 juta, bulan depan lagi 1 juta. Dicicil seperti ini boleh. Dipahami ya? Dari keterangan Ibnu Qudamah, kalau dicicil seperti ini boleh. Baik, nah di sini yang dijadikan sebagai landasan fatwa Lajnah Daimah. Pernah mendapatkan pertanyaan, bolehkah membayar zakat mal dengan cara disegerakan selama setahun dalam bentuk seperti gaji bulanan kepada keluarga miskin? Jadi saya bayar zakatnya ke keluarga saya yang miskin 500, begitu tiap bulan. Jawaban dari lajnah, la ba'sa, tidak masalah, bi ikhrajiz zakati qabla hululil haul bisanatin aw sanataini idza iqtadat al maslahatu dzalika wa ita'uha al fuqara al mustahiqin syahriyan. Tidak masalah mengeluarkan zakat sebelum selesai masa haul, ya, dilakukan selama setahun atau 2 tahun ketika di sana ada maslahat. Dalam arti dicicil tadi, dibayar secara bertahap. Lalu diberikan kepada orang miskin yang berhak setiap bulan. Dan keterangan yang sama juga disampaikan oleh Imam Ibnu Utsaimin. Bolehkah mengeluarkan zakat dari gaji bulanan dengan maksud menyegerakan zakat sekalipun pegawai ini memiliki utang? Jawab beliau, la haraja bihadza. Jazahullahu khairan. Tidak masalah dengan hal ini, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Dan ini masuk dalam kategori menyegerakan zakat. Yakni maksudnya adalah kalau orang, ya, kullama qabada ratib, setiap kali dia menerima gaji, akhadha zakatahu halan, lalu dia mengambil zakatnya ketika itu, fa innahu la ba'sa bidzalika, insyaallah tidak masalah hal itu. Dengan syarat dia sudah punya harta sebesar 1 nisab. Tayyib. Sudah? Kesimpulannya sekarang, kesimpulan zakat profesi, gaji karyawan, teknis perhitungan zakatnya mengikuti perhitungan zakat mal, karena bentuknya uang.
Sudah? Dan zakat mal, nisabnya adalah nisab zakat mal senilai 85 gram emas. Yang itu kalau kita konversi ke uang kurang lebih 70 juta. Karyawan boleh diambil zakat profesi hanya mereka yang tabungannya telah mencapai nisab. Sudah? Bagi karyawan yang tabungannya belum mencapai nisab, tidak ada kewajiban zakat. Sehingga potongan gaji yang diambil oleh instansi diniatkan sebagai sedekah. Kalau sifatnya tidak bersifat sukarela, tidak opsional. Tapi kalau opsional, ya terserah bagi masing-masing karyawan, apakah dia mau terima utuh ataukah dipotong 2,5%, terserah dia. Kalau dia belum memiliki tabungan 1 nisab, maka niatnya sebagai sedekah. Mengingat statusnya sedekah, pada asalnya tidak boleh ada paksaan dari instansi tempat kerja, karena sedekah sifatnya apa? Sukarela. Yang kelima, pengambil zakat profesi bagi karyawan yang memenuhi syarat, yaitu yang sudah mencapai 1 nisab tadi, harus dilakukan melalui pemberitahuan dan permohonan izin sebelumnya agar mereka bisa berniat zakat. Karena syarat zakat harus niat. Sehingga nggak boleh karyawan, saya nggak tahu tuh, tadi ngerti-ngerti udah dipotong 2,5%. Nggak pernah ngerti dia. Oh, nggak boleh, jangan kayak gitu. Harus apa? Ada pemberitahuan. Biar karyawan niat tiap bulan itu bayar zakat. Secara dicicil bulanan tadi. Status zakat bulanan yang diambil instansi itu adalah bentuk menyegerakan zakat sehingga dihitung sebagai cicilan zakat. Nah, ini saya kasih ilustrasi biar gampang ya. Kelihatan insya Allah ya. Si A seorang karyawan BUMN dengan gaji 10 juta per bulan. Instansi tempat dia bekerja motong gaji 2,5%, ya, berarti 250.000 per bulan. Di bulan ini si A memiliki tabungan senilai 100 juta. Bagaimana cara perhitungan zakatnya jika pengeluaran si A senilai 5 juta per bulan? Baik, kita baca jawaban ini atau saya bacakan jawaban ini ya. Jika potongan 2,5% itu diniatkan sebagai zakat, berarti total zakat si A adalah 250 kali 12, totalnya 3 juta. Total harta si A di akhir tahun adalah 100 juta, karena dia sudah punya tabungan 1 nisab, plus 5 juta yang merupakan sisa pengeluaran, karena dia tadi gaji 10 juta, pengeluaran 5 juta, plus 5 juta kali 12, total 160 juta. Berarti kewajiban zakat si A di akhir tahun adalah 2,5% kali 160, 4 juta. Sudah? Nah, si A tadi sudah bayar zakat 250 tiap bulan. Sudah bayar zakat di angka 250 tiap bulan. Yang totalnya adalah 3 juta. Totalnya 3 juta. Kewajiban zakat dia 4 juta. Berarti zakat yang perlu dibayarkan A kurang 1 juta. Maka A di akhir tahun tadi tinggal bayar 1 juta. Dipahami insya Allah ya? Ini kalau saya buat kurva, gitu. Nih. Ini waktu, ini angka tabungan. Nisab 70 juta. Angka 70 juta. Baik. Si A sudah memiliki harta senilai 100 juta. Si A sudah memiliki harta senilai 100 juta. Di sini mulai perhitungan
mulai perhitungan haulnya. Ini angka 100 juta. Baik. Di angka 100 juta ini, si A bertambah tiap bulan 5 juta. Berarti kurvanya agak landai gitu ya. Agak landai 5 juta. Flat, anggaplah flat. Ini misalnya di bulan Safar tahun 42 Hijriah. Berarti proyeksi zakatnya adalah sama di bulan Safar pula tahun 43 Hijriah. Sudah? Gaji si A itu sudah dipotong 250.000. Berarti di sini minus 250.000, nanti minus lagi 250.000 dan seterusnya. Total pengeluaran dia untuk zakat 3 juta. Total. Dari 250 yang dipotong bulanan. Baik. Di akhir ini ternyata saldo si A 160 juta. Nah, berarti zakat si A di bulan Safar berapa? 2,5% kali 160 sama dengan 4 juta. Yang sudah dia bayarkan kan ini. Berdasarkan fatwa dari Ibnu Qudamah, Lajnah Daimah, Syekh Ibnu Utsaimin, potongan 250 ini boleh diniatkan sebagai zakat, maka berarti dia sudah mengeluarkan totalnya 3, kewajiban dia 4, kurang 1 juta. Sehingga di bulan Safar ini si A tinggal zakatnya berapa? Zakatnya 1 juta. Loh, yang lainnya mana? Sudah dia bayarkan di sini. Sudah dia bayarkan di rentang selama 1 tahun tadi. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bisa dipahami dengan baik. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Baik, jazakumullah khair, Ustaz. Ini kita masuk ke sesi tanya jawab, Ustaz. Sebelum ke pertanyaan-pertanyaan ada yang di kolom chat, saya ingin bertanya dulu, Ustaz. Pertanyaan saya yang pertama mengenai tadi membayar dengan mencicil zakat, Ustaz. Ini dikatakan tadi di fatwanya apakah boleh atau lebih utama, Ustaz? Karena sekiranya ada keluarga yang fakir atau yang miskin, yang dia membutuhkan bantuan dana, kan pilihannya bisa kita sedekah setiap bulan kepada mereka, atau kita gunakan zakat kita yang kita dahulukan. Kalau pengetahuan saya, zakat ini kan dia amalan yang wajib, sementara sedekah amal yang sunat. Bukannya lebih baik kalau yang kita utamakan yang jadi amalan yang wajib ini, Ustaz? Baik. Orang baru wajib zakat jika dia sudah memiliki harta 1 nisab dan bertahan selama 1 tahun. Barulah dia berkewajiban. Menyegerakan itu menyegerakan kewajiban. Dan kalau menyegerakan kewajiban, berarti dia melakukan sesuatu sebelum deadline. Melunasi utang sebelum deadline. Belum kewajibannya. Tapi diperbolehkan. Baik, sampai sini dipahami ya? Sifatnya diperbolehkan. Nah, boleh ini apakah lebih afdol ataukah sebaiknya ditunda nanti di akhir tahun? Kalau mengacu kepada keterangan lajnah, idza qtadat al-maslahatu dzalika. Kembali kepada maslahat, pertimbangan maslahat dalam masalah ini. Jika ternyata dicicil bulanan itu lebih maslahat bagi mustahik yang membutuhkan, insya Allah lebih baik dia gunakan dengan cara dicicil. Tapi kalau misalnya, lebih maslahat ditunda di akhir, maka yang terbaik adalah ditunda di akhir. Kembali kepada masalah, pertimbangan maslahat yang berlaku pada orang ini. Ada salah satu developer, tetangga saya ya, yang beliau ngitung zakat, karena developer kan berarti pedagang rumah. Pedagang rumah itu yang dihitung ya unit rumah itu. Total unit rumah, kemudian tanah kapling yang dia jual, itu nilainya total ya, nilainya anggaplah misalnya 100 M. Dikeluarkan 2,5% berarti 2,5 M.
Lalu beliau bilang, saya kalau zakat sekali pengeluaran di akhir tahun 2,5 M gede sekali, merasa nggak sanggup, kegedean. Terus akhirnya beliau siasati dengan cara dikeluarkan bulanan, sehingga terlihat kecil ya, 100 juta tiap bulan 100 juta ya. Itu kelihatan lebih ringan dan uangnya tersedia. Tapi kalau langsung 2,5 M di akhir tahun langsung blek 2,5 M, itu kata beliau belum tentu nanti uangnya ada senilai itu, dan nilainya terlalu besar, kata orang Jawa awang-awangan gitu. Ini jadinya menakutkan sekali, segede itu harus dikeluarin. Bahasa Indonesianya apa? Awang-awangan ya. Jadi terlalu gede sekali, makanya dibuat kecil-kecil. Nah, itu contoh pertimbangan maslahat atau mengingat pertimbangan penerima. Ini kalau saya kasih gede langsung banyak gitu ya, habisnya juga cepat. Saya lebih baik ngasih dikit-dikit tapi bulanan, sehingga sesuai dengan kebutuhan tiap bulan. Itu contoh pertimbangan maslahat. Nah, kalau pakai pertimbangan maslahat, maka yang afdol dari keterangan lajnah, yang afdol adalah dibuat dengan cara bulanan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Kita masuk ke pertanyaan ya Ustaz. Yang pertama dari kolom chat ini ada dari Niko. Assalamualaikum Ustaz. Apakah bila sudah membayar zakat mal setiap tahun, umat muslim juga wajib membayar pajak? Syukron jazakumullah khair Ustaz. Pajak dengan zakat itu dua kewajiban yang berbeda. Yang satu kewajiban negara, yang satu kewajiban agama. Sehingga kalau Anda bertanya apakah jika sudah membayar zakat tiap tahun masih berkewajiban untuk bayar pajak, ya ini nggak matching gitu ya. Kewajiban agama, urusan Anda dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan di situ ada hak mustahik. Yang kalau itu tidak ditunaikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ancaman keras. Ketika zakat tidak dibayarkan, maka pelakunya akan disetrika kelak di hari kiamat dengan harta yang dia punya. Sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Yauma tuqwa fi nari jahannam. Yauma yuhma fi nari jahannam. Pada hari ketika mereka dipanaskan di neraka jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum. Kemudian patuknya ya, mukanya disetrika, perutnya disetrika dengan harta yang dia simpan. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Harta yang dia simpan karena pelitnya itu akan dikalungkan jadi ular, menjadi syuja al-aqra. Ular yang bisanya sangat kuat sampai botak kepalanya. Dan ular ini akan mengatakan, ana malukum, ana kanzukum. Aku adalah hartamu, aku simpananmu yang tidak kau keluarkan zakatnya. Itu kaitannya dengan masalah agama. Kalau urusan negara, ya kembali kepada tanggung jawab Anda dengan negara. Ya silahkan melakukan tawar-menawar gimana caranya, misalnya kok Anda keberatan untuk bayar pajak. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya dari Evi Kusnandar. Bismillah, izin bertanya Ustadz, bagaimana dengan zakat pertanian? Ada Ustadz yang menyamakan zakat profesi sama dengan zakat pertanian. Mohon penjelasannya, jazakumullah khair. Baik, wa jazakumullah khairan. Memang salah satu di antara alasan Yusuf Qaradawi adalah beliau memberikan pertimbangan dengan pertanian. Zakat pertanian itu dikeluarkan tiap panen. Begitu dapat, keluarin. Begitu dapat, dikeluarin. Sudah? Tapi Yusuf Qaradawi tetap mensyaratkan harus nisab. Karena pertanian juga kalau di bawah nisab nggak wajib mengeluarkan zakat. Nisab pertanian berapa sih Pak? Nisab pertanian adalah 5 wasak. Yang itu kurang lebih, ya, kalau saya pakai standar wasak, karena standar wasak kan sifatnya rentang ya. Kalau pakai rentang bawah ya kurang lebih 750 kilo, 7,5 kintal.
Kalau Anda panen 100 kilo, ya, berarti cuma 1 kintal, maka Anda tidak berkewajiban untuk bayar zakat bayar zakat pertanian. Karena kurang dari nisab. Sehingga pertimbangan nisab ini penting. Maka para ustadz di Indonesia, kalau mereka tetap ingin mewajibkan adanya zakat profesi, sementara pertimbangan nisab tidak diperhitungkan, saya kira dia sendiri juga tidak sependapat dengan Yusuf Qaradawi. Karena Yusuf Qaradawi tetap menggunakan pertimbangan nisab. Wallahu a'lam. Dan kias ini sebenarnya juga kias yang kurang bagus ya, nggak benar. Kenapa? Karena yang namanya uang itu mengikuti perhitungan zakat mal. Sedangkan pertanian itu objeknya berbeda dengan zakat mal. Dan jangan dibolak-balik, pertanian digunakan untuk standar zakat mal pakai pertanian. Jadinya nggak karuan. Allah sudah ngasih aturan, zakat mal ada aturannya sendiri, zakat pertanian ada aturannya sendiri. Wallahu a'lam. Baik, yang berikutnya dari IC. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana dengan uang dari tabungan saham? Kalau nilai saham pada saat kita beli tahun lalu senilai 100 juta, lalu nilai itu turun pada tahun ini menjadi senilai 80 juta. Walaupun saham tersebut tidak dalam kondisi dijual. Mana nilai yang harus dizakati? Waalaikumsalam warahmatullahi. Zakat saham ini ada beberapa mukaddimah yang perlu kita pahami. Tapi di luar mukaddimah itu ya. Anggaplah misalnya saham itu ukurannya adalah berdasarkan nilai. Sudah, kita nggak mempertimbangkan mukaddimah yang lain. Kita tidak mempertimbangkan pertimbangan-pertimbangan yang lain. Maka yang jadi acuan adalah nilai akhir. Yang jadi acuan adalah nilai akhir. Sehingga kalau saham itu nilainya turun jadi 80, maka yang jadi acuan 80, bukan di 100. Karena dia turun. Karena itu andaikan ya. Sekarang kan emas cenderung naik. Andaikan di satu waktu emas itu turun sehingga harganya jadi murah misalnya. Maka ya acuan zakat nanti geser jadi turun. Sehingga yang jadi acuan adalah berapa nilai saat mau bayar. Mau naik, mau turun. Berapapun nilai saat dia mau bayar, itu yang dijadikan acuan. Bukan nilai yang dulu. Ada contoh kasus seperti ini. Sekarang saya punya uang 70 juta. Sudah nisab ya. Berarti zakat saya ini di bulan apa? Anggaplah Muharram. Kurang berapa hari lagi kan masuk Muharram. Selasa masuk Muharram gitu. Anggaplah Muharram tahun 43. Berarti zakat saya adalah Muharram tahun 44. Muharram tahun 44, duit saya tetap 70 juta. Muharram tahun 44 itu berarti sama dengan bulan Juli atau bulan Agustus tahun 2023. Atau 2022. Ternyata harga emas naik. Sehingga nisab sudah di angka 90 juta. Duit saya masih di angka 70, sama dengan tahun lalu. Begitu saya mau bayar zakat, loh, emasnya kok sekarang jadi 90 juta nisabnya. Maka di posisi itu, saya tidak berkewajiban untuk bayar zakat. Kenapa? Duit saya di bawah nih nisab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya pertanyaan yang berikutnya, bagaimana kalau zakat langsung dipotong 2,5% dari penghasilan kotor kami di rumah sakit? Setelah mencapai nisab dipotong kotor atau setelah dipotong pajak? Karena pajaknya juga progresif sampai 25 sampai 30%. Sebentar, saya kurang begitu paham. Coba diulang. Bagaimana kalau zakat langsung dipotong 2,5% dari penghasilan kotor kami di rumah sakit? Zakat dipotong 2,5% dari penghasilan kotor. Penghasilan kotor di rumah sakit. Nah, sementara penghasilan kotor sementara untuk nanti menghitungnya
apakah dia dipotong dari penghasilan kotor tersebut atau setelah dipotong dengan pajak? Karena pajak ini sampai 25-30%. Setelah dipotong pajak. Baik, intinya gini aja. Saya kurang begitu paham tentang proses perhitungan duit tadi ya. Intinya yang dizakati itu tabungan. Apa yang mengendap? Baik. Insya Allah Bapak bisa pahami ya. Apa yang mengendap? Sehingga dalam rentang waktu 1 tahun itu, potongan Anda, saya share screen. %2,5% dari penghasilan kotor. Misalnya ya, penghasilan kotor Bapak adalah 20 juta. 2,5% dari penghasilan kotor berarti 500.000. Sudah? 500.000 ini statusnya saving zakat. Dipotong oleh instansi, biarkan aja. Dan Anda berniat untuk zakat. Saya berasumsi ya, misalnya saya membuat permisalan, bukan berasumsi, membuat permisalan. Tabungan Bapak senilai 500 juta misalnya. Bapak sudah punya tabungan 500 juta. Lalu punya penghasilan tambahan tiap bulan. Sudah? Untuk 2,5% zakatnya 500.000. Anda niatkan sebagai zakat. Nah, dari 20 juta ini juga dipotong pajak. Misalnya 20%. Gede banget ya. Berarti berapa ini? Ya. 400.000. Kok 400.000? 4 juta. Ya. Dipotong pajak 4 juta. Nah, ini kan nggak dihitung, ini masuk negara. Ya. Berarti sisa saldo Anda 16 juta dipotong 500 jadinya 15,5 juta. Ya. Anggap misalnya pendapatan ini tidak berkurang sepeser pun karena Bapak juga punya penghasilan yang lain sehingga yang 15 juta ini nggak berkurang. Sudah? Maka dari kurva 500 juta itu naik terus. Total misalnya ini di bulan Ramadan tahun depan, total harta Bapak menjadi 700 juta. Nah, ngitungnya dari yang ini. Dari yang mengendap tadi. Dari akumulasi yang mengendap. Jadi dipotong-potong ini nggak usah diperhitungkan. Pokoknya akumulasi yang mengendap berapa. Misalnya akumulasinya jadi 700 juta. Sudah? Dipotong 2,5%. Berapa jadinya? 700 juta bagi 40. 70 bagi 4. 17,5 juta. Ini kewajiban zakat Anda. Nah, tadi kan sudah 500 per bulan. 500 kali 12. 6 juta. Nah, 500.000 kali 12. Bapak sudah mengeluarkan 6 juta. Maka kurangnya, zakatnya jadi kurang berapa? 11,5 juta. Baik. Nah, yang dihitung ini tadi, yang mengendap. Yang mengendap berapa, itu yang dihitung. Sementara yang bulanan tadi, ini yang Anda jadikan sebagai saving zakat, akumulasinya, saya sudah keluarkan berapa? Oh, 6 totalnya. Kurangnya berapa? Itu yang harus Anda bayarkan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah Ustaz. Yang berikutnya dari Prayogi Husada. Ustaz, apakah rumah yang kita beli, kendaraan, itu termasuk kategori tabungan bentuk lain? Misal, sebagaimana dulu membeli, niatnya sebagai investasi atau tabungan. Jazakallah khair. Wa jazakumullah khairan. Jika ada orang yang beli properti, niatnya untuk dipakai atau ya hanya sebatas untuk investasi,
tapi tidak ada niat untuk diperdagangkan dalam waktu dekat, maka objek seperti ini tidak wajib dizakati. Sehingga saya misalnya beli tanah, kemudian sudah setelah beli saya biarin aja. Saya persilahkan orang petani di daerah itu mau ditanami silahkan. Terus ditanami, digarap. Ya, kadang saya dikasih sebagian hasil panen, kadang tidak. Maka di posisi ini, wallahu ta'ala alam, saya tidak berkewajiban untuk mengeluarkan zakat tanah itu. Karena tanah bukan termasuk di antara objek yang wajib dizakati. Kecuali jika saya beli dengan niat mau saya kapling, saya jual. Berarti di situ jadi objek dagangan. Tapi kalau tidak sampai seperti itu, cuman saya biarin aja, maka tidak wajib dizakati. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Pertanyaan berikutnya dari Dr. Ati. Ustadz, bagaimanakah di tahun kedua ketika 150 juta di tahun pertama, ini mungkin maksudnya sudah dibayar pada tahun pertama, kemudian di tahun kedua bertambah menjadi 300 juta. Berapakah zakat yang pada tahun kedua itu yang harus dibayarkan? Saldo akhirnya. Kalau di tahun kedua sampai di angka 300 juta, berarti 300 juta kali 2,5%. Sehingga zakat Anda nanti 7,5 juta. Nah. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya dari Rosi Wilyasari. Pertanyaannya, saya dan anak saya masing-masing mempunyai tabungan emas. Apakah zakatnya digabungkan atau masing-masing? Anak saya saat ini berusia 9 tahun. Wallahu alam, jika ini adalah kepemilikan yang berbeda, misalnya, karena anak kecil boleh memiliki, seperti dia memiliki warisan, atau dia dikasih hadiah oleh pamannya, oleh Pak D-nya, dan seterusnya. Lalu dia memiliki harta. Maka kepemilikan itu sah. Dan ibu punya kepemilikan sendiri, anak punya kepemilikan sendiri. Ketika kepemilikan itu berbeda, maka tidak digabungkan. Sehingga zakatnya dipisahkan. Bahkan jangankan orang tua dengan anak, suami istri, pendapat yang jauh lebih kuat di antara khilaf ulama, itu dipisahkan. Sehingga harta suami dihitung sendiri, harta istri dihitung sendiri. Dan ini masuk dalam pembahasan tentang malul khiltah, harta campuran, yang dimiliki oleh satu orang dengan orang yang lain, yang dia masih satu badan, dalam arti satu keluarga, apakah digabung ataukah dipisah? Pendapat yang lebih kuat adalah dipisahkan. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustadz. Berikutnya pertanyaan dari Aris Sulistiawati. Mohon dijelaskan Ustadz mengenai statement bahwa membayar zakat melebihi haul adalah kezoliman. Bayar zakat melebihi haul sama dengan bayar utang melebihi deadline. Kalau kewajiban zakat Anda adalah di bulan Muharram, kewajiban zakat Anda di bulan Muharram, misalnya Anda punya kewajiban zakat senilai 5 juta di bulan Muharram, tapi tidak Anda segera bayarkan, ditunda gitu ya. Setelah Muharram apa? Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Anda tunda. Anda keluarkan Safar, dikeluarkan 1 juta. Rabiul Awal 1 juta. Rabiul Akhir 1 juta. Jumadil Ula 1 juta lagi. Sampai Jumadil Akhirah 1 juta. Nah, habis 5 juta. Dicicil selama bulanan. Dolim itu. Seharusnya kan begitu Muharram langsung keluarkan 5 juta. Maka kalau dia tunda-tunda, itu berarti menunda hak orang lain, hak fakir miskin, hak para mustahik. Makanya kenapa disebut kezaliman? Karena saat dia keluarkan tertunda, berarti sama dengan menunda harta milik orang lain untuk diserahkan. Sama dengan Anda menunda pembayaran utang. Deadline utang Muharram, tapi Anda tunda-tunda sampai Syawal. Ya kasihan yang punya hak, yang seharusnya dia bisa dapat haknya lebih cepat, tapi ditunda. Sama seperti Anda ketika sudah berhak dapat gaji karena sudah bekerja, tapi pihak rumah sakit nggak bayari. Yang salah siapa? Rumah sakit. Dolim itu rumah sakit. Instansi tempat orang bekerja, karyawan sudah bekerja, ternyata nggak digaji. Dolim itu instansinya.
Sama seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya pertanyaannya dari Hilda Novita. Bagaimana dengan penghasilan yang diperoleh dari rumah sakit swasta yang jumlahnya tidak sama besarnya setiap bulannya? Apakah bisa kita ambil nilai rata-ratanya saja atau nanti akhir tahun baru kita hitung dan dikeluarkan, yang berarti kita tidak dapat mengeluarkan zakatnya per bulan? Sebenarnya zakat tadi kita punya prinsip ya, yang dihitung itu tabungan, bukan pendapatan. Anda kalau pakai teori ini insya Allah gampang dalam memahami mau pendapatan A, B, C, dan seterusnya. Karena itu perhatikan tabungan. Maka kalau Anda bekerja di rumah sakit swasta, lalu gaji Anda itu tiap bulannya kan nggak sama, fluktuatif karena berdasarkan pendapatan dari rumah sakit itu. Mau dibayarkan zakat bulanan sementara Anda sudah punya harta 1 nisab, ataukah mau nanti nunggu 1 tahun, kemudian totalnya berapa baru Anda keluarkan? Dua-duanya diperbolehkan. Dan teknis mengeluarkan bulanan seperti tadi, apa yang sudah dikeluarkan itu dicatat sebagai saving zakat. Artinya saya sudah mengeluarkan zakat tapi dicicil bulanan. Dan beberapa fatwa ulama membolehkan hal itu sebagai bentuk takjil zakat, menyegerakan bayar zakat. Dengan syarat sudah punya harta sebesar 1 nisab. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustadz. Yang berikutnya dari Arafiah yang ditanyakan, apakah uang tabungan misalnya ada sebesar 200 juta, tapi ada hutang atau tetapi ada hutang cicilan mobil atau rumah di bank. Ini bagaimana pembayaran zakatnya, Ustaz? Baik. Ini jadinya melebar di luar zakat profesi ya. Tentang zakat utang piutang. Kalau kita punya utang ke orang lain, apakah itu mengurangi zakat? Ulama khilaf dalam masalah ini. Dan pendapat yang benar, selama utang itu belum kita bayarkan, maka tidak mengurangi zakat. Sehingga, misalnya ya, Anda punya tabungan senilai 100 juta. Dan Anda punya utang senilai 50 juta. Sudah? Bulan ini Anda harus mengeluarkan zakat. Kalau Anda potong 100 juta tabungan Anda untuk bayar utang, dah ini utang saya lunasi. Dari 100 juta yang Anda punya. Sudah? Sehingga utang Anda lunas. Saldo Anda tinggal 50. Berarti di bawah nisab, Anda tidak berkewajiban bayar zakat. Tapi, kalau utang 50 juta itu tidak Anda bayarkan sampai titik akhir haul, maka Anda tetap mengeluarkan zakat 100 juta tadi. Ya. Sehingga Anda harus keluarkan 2,5% dari 100 juta. Wallahu a'lam. Baik, satu lagi ya pertanyaan. Ada yang resen? Satu lagi. Ada yang resen? Mungkin yang resen saja ya. Silakan Karina. Silakan. Mau menyamakan konsep. Tadi kan disebutkan bahwa yang dibayarkan di akhir tahun adalah nominal dari saldo akhir. Nah, kalau sepemahaman saya berarti itu jadi pada akhirnya zakat penghasilannya dihitung per bulan dan nanti sebagai saving zakat tadi dikurangi dari yang setelah 1 tahun, 2,5% dari saldo akhir 1 tahun. Nah, itu apakah berbeda dengan zakat tabungan atau zakat simpanan? Maksudnya berbeda? Jadi belum ini saya memahaminya zakat penghasilan itu berbeda dihitung dengan berbeda. Nah, baik. Tapi kalau dari konsep penghitungan itu tadi kan dengan menggunakan saldo akhir, tapi hitungannya tetap disebut sebagai zakat penghasilan. Ini mohon pencerahannya supaya satu konsep. Baik.
Baik, yang benar karena sama-sama bentuknya uang, sehingga masuk dalam satu ruang lingkup zakat mal. Maka cara perhitungannya digabungkan, baik tabungan maupun pendapatan. Sehingga potongan-potongan pendapatan 2,5% tiap bulan jadikan saving zakat. Nah, itu juga bisa mengurangi zakat tabungan. Di akhir, pendapatan Anda sebagian Anda yang mengendap, sebagian Anda manfaatkan, sebagian mengendap. Endapan itu ditotal dengan tabungan yang ada plus pendapatan tambahan. Totalnya berapa? Lalu nanti Anda keluarkan 2,5%. Dipahami insya Allah ya? Dikeluarkan dari perhitungan 2,5% itu, dikurangi cicilan yang sudah Anda bayarkan tiap bulan tadi. Ya, dikurangi itu. Kalau kemudian yang sudah Anda bayarkan lebih besar, maka Anda tidak perlu mengeluarkan zakat lagi. Tapi kalau kurang, Anda harus mengeluarkan kekurangannya. Baik, cukup insya Allah, karena di sini mau maghrib. Terima kasih banyak Ustadz, jazakumullah khair. Baiklah, dengan demikian maka selesailah kajian kita pada sore hari ini. Insya Allah ilmu yang disampaikan Ustadz Ami sangat bermanfaat dan semoga kita bisa mengikuti kajian-kajian yang berikutnya. Dan akhir kata kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustadz Aminul Bait, hafizahullah, atas kajian yang telah diberikan. Jazakallahu khairan katsira, barakallahu fik. Kita tutup kajian ini dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum